Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kofil Official ya, channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi dan pinjaman online ilegal ya, oke ya. Saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang melakukan subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan, diberi kelancaran dan dipermudah rezekinya. Amin, oke ya. Oke teman-teman ya, selamat hari Jumat buat teman-teman semuanya. Semoga di hari Jumat ini kita berkah semuanya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua mara bahaya ya. Amin. Oke. Ini teman-teman ya, lanjut kita di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Ini saya sudah lama tidak ngolor ngidor ya tentang pinjaman online ya, gitu ya. Nah, kali ini next video ngelor ngidol kita itu tentang pinjaman online ya, pinjaman online ya, khususnya yang legal ya. Ini kebetulan saya juga ingin menyampaikan ya kepada teman-teman bahwa saya juga galbay ya di pinjol Aku Laku ya. Ini saya galbay. Oke, saya galbay. Ini saya galbay sudah 96 hari ya. Ini udah lewat jatuh temponya udah 96 hari dari tanggal jatuh tempo untuk membayar ya. Itu pada tanggal 14 Februari 2021 ya teman-teman ya. Ini jumlah tagihan saya saat ini yaitu 1 juta ya untuk KTA Aset ya ini ya. Nah, ini KTA Aset yang memberikan jangka waktu selama sekitar berapa hari itu ya, sekitar 22 hari ya nggak salah ya ini ya. Oke. Dan juga ini tagihan saya juga ini ada 73.000 ya. Udah jatuh tempo juga 72 hari. Ini semua udah galbay ya teman-teman ya. Semuanya sudah galbay di Aku Laku ya. Ini untuk pinjaman saya. Kita lihat rinciannya. Perlu teman-teman ketahui ya, Aku Laku ini adalah salah satu APK pinjol ya, pinjol legal ya menurut saya ya. Dia udah benar-benar udah di bawah naungan OJK. Dia udah memiliki izin ya, izin dari OJK. Jadi Aku Laku ini sebuah, kalau menurut saya sih sebuah APK fintech ya, ataupun pinjol yang pinjaman online yang terbaik kalau menurut saya ya di Indonesia untuk saat ini ya. Mungkin dari segi pelayanan gitu ya, dari segi kualitasnya ini lebih baik dari pinjaman online manapun ya yang ada gitu ya. Dari sekian banyak pinjaman online, nah, Aku Laku lah yang paling terbaik kalau menurut saya gitu teman-teman ya untuk pinjaman online gitu ya. Oke, mari kita lihat dulu rinciannya teman-teman ya. Ini untuk galbay saya ya di KTA Kilat ya di pinjaman online Aku Laku. Oke. Ini jumlah yang harus saya lunasi. Totalnya adalah 1.182.000 ya. Oke. Jumlah pinjaman saya sebenarnya ini yang saya terima ya teman-teman ya, itu 900.000 ya. 900.000 pinjaman saya sebenarnya 1.066 kan, itu ada potongan dari biaya adminnya gitu ya. Nah ini aja biaya persetujuannya itu 118.000. Jadi jumlah yang saya terima itu hanya 900.000. Oke. Suku bunganya 39.000, layanan asuransi 9.000. Jadi denda keterlambatan saya itu 116.000. Jadi ditotalkan aja teman-teman ya. 116.000 ini sudah masuk total bunga ya, total bunganya dan biaya keterlambatannya, denda keterlambatannya ya, dikalikan ya. Ini jumlah yang dibayar saya rasa 1.108 jumlah yang saya bayar 1.182.000. Kalau menurut saya sih ini udah ini ya. Udah cukup dari jangkauan kita apa tuh masuk dalam nalar logika kita ya. Dia tidak membebani kepada konsumen ya. Seperti pinjaman online yang lain gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kalau ini menurut saya Aku Laku saya rasa udah sangat baik ya, mereka memberikan pelayanan dan juga mereka memberikan beban yang tidak begitu mencekik lah gitu ya untuk nasabahnya gitu ya. Nah, ini jumlah pinjamannya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya pembayaran saya yang harus saya bayar 1.182.000 ya. Ini saya survei juga ya teman-teman ya, bagaimana setelah berapa bulan saya galbay, saya survei gitu ya. Bagaimana statistik dari pembayaran saya, apakah dendanya makin lama makin naik gitu ya, atau mungkin Aku Laku ini memberikan beban yang di luar dari
kemampuan kita gitu ya, seperti pinjaman online ilegal mungkin ya, yang kita misalkan kita pinjam 2 juta ya. Kalau kita udah telat beberapa bulan kemudian itu dendanya bisa 100% teman-teman. Bisa seharga dari pinjaman kita itu gitu. Itu udah banyak terbukti teman-teman ya, di pinjaman online ilegal manapun ya mereka akan memberikan beban yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita gitu teman-teman ya. Kalau dia laku kalau menurut saya so good ya, baik, sangat baik sekali. Dia tidak memberikan beban yang besar kepada nasabahnya. Ini terbukti teman-teman ya, dari statistik pembayaran ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah ini ya. Nah, ini saya rasa sangat murah teman-teman ya. Sangat murah kalau menurut saya ya. Ini denda udah berapa bulan ini? Udah tiga bulan saya galbay ya. Dendanya cuma 100 hanya 100 berapa? 116.000 ya denda keterlambatan. Ya. Itu ditambah dengan suku bunganya mungkin gitu ya. Jadi totalnya itu saya bayar itu ada 282.000 ya, masuk dari biaya persetujuan cepat tadi gitu. Ini murah menurut saya 3 bulan teman-teman. Nggak terlalu membebani. Terus muncul pertanyaan ya mungkin ya sesuai dengan judul video ini. Apa risikonya kalau kita galbay di Akulaku ya, di pinjaman online legal ya? Apa risikonya? Mungkin teman-teman bertanya. Mungkin teman-teman merasain, waduh, saya udah ini ya, udah setengah tahun nih belum bayar di Akulaku. Atau mungkin 1 tahun saya belum bayar Pak. Belum bayar, belum melunasi tagihan Akulaku Pak. Bagaimana risikonya Pak? Gitu kan. Risiko terburuk gitu ya. Mungkin kalau yang terburuk yang sering kita pikirkan itu kan yang terburuk. Risiko terburuknya bagaimana? Ya kan? Mungkin teman-teman udah pinjam ya, niatnya mau bayar ya tadinya gitu ya. Karena suatu hal, karena mungkin kerjaannya macet ataupun bisnisnya macet, mungkin nggak tahu ya. Jadi terpikiran kan, yang kebanyakan yang dipikirkan nasabah pinjaman online itu bukan ini ya, bukan kemungkinan baiknya, tapi kemungkinan terburuknya gitu ya. Nah itu mungkin jadi pertanyaannya ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Saya minjam di Akulaku ini untuk penagihan ya, sistem penagihan mereka sangat baik ya teman-teman ya. Mereka tidak melakukan ancaman ya, mereka tidak melakukan intimidasi. Pokoknya mereka saya rasa sangat sportif ya teman-teman ya. Mereka juga mengerti ya dengan kondisi dari nasabahnya gitu ya. Jadi mereka bukan sembarang dari pinjol legal, bukan sembarang pinjol teman-teman Akulaku. Menurut saya ini yang terbaik ya. Ini APK pinjol yang paling terbaik yang ada gitu. Ini saya pernah dihubungi, tapi sekarang nggak dihubungi lagi ya teman-teman ya. Mereka cuma menanyakan bagaimana Pak katanya. Bagaimana tentang pembayarannya Pak, apakah bisa dibayar gitu, apakah bisa dilunasin, ya, seperti itu aja. Dan juga mereka memberi solusi teman-teman ya. Kemarin saya juga 1 minggu sebelum lebaran ya, itu terakhir mereka menelepon. Mereka memberi solusi bahwa mereka akan menghapus denda semuanya. Kita hanya membayar pokoknya saja. Ya seperti pernah yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, di pinjaman online baik legal maupun ilegal, kita cukup membayar pokoknya saja. Nggak usah kita bayar untuk denda-denda dan sebagainya, itu nggak boleh kita bayar teman-teman. Dalam Islam juga udah dijelaskan kan, kita tidak boleh membayar riba. Kita cukup membayar hak kita yang kita terima berapa, itu yang kita kembalikan. Meskipun kita memiliki kendala, mungkin kan tidak tepat waktu untuk membayarnya. Ini kan sesuai dengan peraturan dari perusahaan mereka, kita harus membayar. Misalkan ini ya, saya minjam di Januari mungkin ya, jadi waktunya 20 hari, ya saya harus melunasi 20 hari, ini menurut peraturan mereka. Tapi kondisi nasabah itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin mereka belum bisa kan untuk membayar tagihannya gitu. Ada mungkin ada suatu hal mungkin kan, bisnisnya atau apa gitu kan, mereka tidak punya uang sama sekali gitu. Dan Akulaku juga sangat baik ya teman-teman ya. Tidak ada yang saya terima seperti intimidasi ya, seperti penyerangan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh pinjol-pinjol lainnya gitu ya, selain Akulaku ya teman-teman ya. Tidak ada. Mereka hanya menginfokan ini bagaimana Pak bisa dibayar, seperti itu aja. Ini saya hanya mensurvei teman-teman ya, galbay saya selama 3 bulan. Bagaimana yang dilakukan oleh pihak Akulaku ini terhadap nasabahnya seperti apa gitu kan. Nah, itu saya survei dulu teman-teman. Dan ternyata memang mereka
ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya, mereka tidak menagih, bahkan mereka tidak memang mereka menagih, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan oleh peraturan dari OJK kan mengenai fintech ya. Nah gitu, jadi Aku-Laku ini nggak sembarangan fintech teman-teman. Mereka tidak melakukan penagihan dengan cara yang kasar, dengan cara penagihan yang brutal gitu ya. Ya, jadi Aku-Laku saya rasa sangat baik teman-teman ya, sejauh ini sangat baik ya. Tidak ada hal-hal yang saya terima seperti ya yang membuat saya terancam gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu, tidak ada gitu. Jadi buat teman-teman yang bertanya mungkin seperti itu, apa risiko galbay di Aku-Laku? Ya risiko galbaynya yaitu kita cuman diberi konfirmasi ya oleh debt collectornya, mungkin dari pihak debt collectornya ya menelpon Anda. Cara kerja mereka juga sangat sopan teman-teman ya, mereka baik, tidak ada hal-hal yang ya mengandung pengancaman, itu tidak ada gitu ya, cuman mereka hanya mengatakan kapan Pak dibayar seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang yang masih merasa takut ya, masih merasa pusing ya, tujuh keliling ya di APK pinjol, yang khususnya untuk Aku-Laku ya, yang seperti di materi video ini, ya nggak usah risau ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ada dana, ya udah silahkan lunasin pokoknya saja gitu. Dan ini saya lihat dendanya nggak terlalu gede teman-teman ya. Kalau kita lihat yang saya terima kan 900.000, jadi sekitar 282.000 cuman ya, hampir 300.000 itu selama 3 bulan lebih ya. Untuk biaya keterlambatannya mungkin denda gitu ya. Ini juga bisa kita kita negosiasi ya dengan pihak Aku-Laku ini mungkin ya. Kalau debt collectornya menghubungi teman-teman, bisa kok teman-teman hubungi, mereka menghubungi teman-teman, bisa mengatakan bahwa saya cuma ingin membayar pokoknya saja, bisa kok. Itu akan dibantu oleh pihak Aku-Laku ini gitu. Ini saya sudah berapa bulan ya, hampir 1 bulan mereka nggak hubungi saya lagi gitu, hampir 1 bulan ini. Terakhir kemarin seminggu sebelum Lebaran itu mereka menghubungi saya teman-teman ya, menanyakan bagaimana perkembangan kesanggupan saya untuk membayarnya gitu. Tapi saya mengatakan saya belum ada dana, saya bilang begitu kan. Mungkin nanti kalau ada dana saya bayar, saya bilang gitu. Oke katanya, dia tidak ada dipermasalahkan gitu teman-teman. Jadi kita cukup bayar pokoknya saja. Dari debt collector Aku-Laku udah mengatakan kepada saya, dia akan membantu ya menghapuskan semua denda kita. Jadi kita cukup membayar pokok utang kita saja berapa. Misalkan di sini saya pinjam 900.000, jadi saya mengembalikannya 900.000 gitu teman-teman ya. Jadi risiko galbay di Aku-Laku ya itu teman-teman ya. Kita cuma terbebani oleh utang kita saja ya. Arti kata memang Aku-Laku ini ada ada akses dia di BI checklist ya, gitu ya. Mungkin nanti yang risiko terburuknya ya dari teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau ingin melakukan pinjaman di bank gitu ya, itu otomatis namanya udah hitam teman-teman ya, nggak bisa mengajukan pinjaman di bank manapun gitu, baik swasta maupun negeri gitu ya. Itu aja sih risiko terburuk bagi saya, bagi kita gitu ya, kalau kita tidak atau kalau kita galbay di Aku-Laku gitu. Seperti video yang pernah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Memang bisa kita menghapus BI checklist ini ya, dia akan hilang secara bertahap teman-teman ya. Apabila kita telah melunasi tagihan ini, akhirnya kita bisa mengajukan pinjaman di bank gitu teman-teman. Itu aja risiko terburuknya di BI checklist. Nah teman-teman nanti di BI checklistnya nanti itu ya ternoda gitu ya. Jadi teman-teman untuk melakukan pinjaman di bank nggak bisa gitu, gara-gara ini harus dilunasi dulu ini gitu. Karena yang punya akses untuk setidaknya kan menghilangkan ya BI checklist kita itu ya, itu langsung di Aku-Lakunya gitu. Mungkin tidak langsung hilang tapi secara bertahap teman-teman gitu. Oke ya. Ya saya rasanya itu teman-teman ya, semoga ini menjadi pengetahuan ya, bisa menjadi masukan ya teman-teman ya. Nggak perlu takut ya di Aku-Laku. Kalau galbay udah 1 tahun ya nggak usah takut. Kalau ada dana ya udah silakan lunasin gitu kan. Nah, bayar aja sesuai dengan pinjaman yang teman-teman terima. Itu bisa kok, akan dibantu oleh debt collectornya gitu. Ya.
Ya, sebelum saya tutup teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel Bang Gofil ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.